Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari ini kita masih berkesempatan duduk bersama berbagi ilmu dalam suasana bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan ini. Maka semoga Allah selalu menjaga kita, memberikan petunjuk kepada kita dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fikih Asma'ul Husna karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah. Fikih Asma'ul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, putranya Syekh Abdul Muhsin. Semoga Allah menjaga keduanya. Yang kita kemarin terakhir membahas nama Ar-Razzaq. Hari ini kita akan berpindah kepada nama yang lain, Al-Ahadu. Juga nama Allah Al-Wahidu. Al-Ahad dan Al-Wahid, ini dua nama yang semakna, yang mempunyai arti hampir sama. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, amma ismuhu tabaraka, sedangkan nama dia Allah yang maha suci, Al-Ahadu, faqad warada fi mawdi'in wahidin minal Qur'ani fi suratil Ikhlasi. Nama Allah Al-Ahad itu hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran. Nama Al-Ahad itu hanya ada satu kali penyebutan dalam Al-Quran. Di mana? Surat Al-Ikhlas. Naam, ahsan. Yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Allah katakan, Qul huwallahu ahadun. Katakanlah dia Allah yang maha esa, Allahus samad, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk, lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan tidak pula dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Wa hiya suratul azimatu, dan perlu diketahui surat Al-Ikhlas surat yang agung, allati warada fi sunnati anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Likauniha, kenapa? Karena keadaannya akhlasat, murni, libayani asma'i rabbil husna, untuk menjelaskan nama Allah yang indah, wasifatil azimati al-ulya, dan sifatnya yang agung, yang maha tinggi. Maka dikatakan surat Al-Ikhlas, yaitu murni, suci. Kenapa? Karena murni menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ammasmuhul wahidu, sedangkan nama Allah al-wahidu, faqad takarrara maji'uhu fi mawadhi'a minal qur'ani. Kalau al-ahad hanya sekali penyebutannya, sedangkan al-wahid itu berulang. Artinya banyak penyebutan al-wahid itu dalam Al-Qur'an. Ada di faqad takarrara, telah berulang maji'uhu, kedatangannya, fi mawadhi'a, dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Minha, di antaranya akan diawali 4 penyebutan, kemudian nanti akan disebutkan di tempat-tempat yang lain. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah 163. Surat Al-Baqarah 163. Allah mengatakan wa ilahukum ilahun wahidun, dan Tuhanmu dan sesembahanmu adalah sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali dirinya. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah juga mengatakan dalam surat Yusuf ayat 39, A'arbabun mutafarrikuna, apakah Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai, yang banyak, khairun, itu lebih baik, amillahul wahidul qahhar, ataukah yang lebih baik itu apa? Tuhan yang esa, yang maha apa? Perkasa. Mana yang lebih baik? Tuhan itu satu atau Tuhan itu banyak? Satu. Apalagi maha esa, lagi maha perkasa. Surat Yusuf ayat 39. Allah juga mengatakan di dalam surat Shad ayat 65, wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar, dan tidaklah ada satu pun sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali siapa? Kecuali Allah, Al-Wahidul Qahhar, yang maha esa lagi maha perkasa. Al-Qahhar sebenarnya adalah yang maha memaksakan apa yang dikehendakinya. Tapi dalam terjemahan kadang diartikan yang maha perkasa. Surat Shad ayat 65. Allah juga mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, Qulillahu khaliqu kulli syai'in, katakanlah Allah itu pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahharu, dan dialah Allah yang maha esa lagi maha memaksakan kehendaknya. Nah, ini beberapa keterangan tentang nama Al-Ahad dan Al-Wahid. Kemudian dilanjutkan keterangan oleh penulis, wahumasmani, dan dua nama tersebut, nama apa tadi? Al-Ahad dan Al-Wahid, dallani ala ahadiyatillahi wa wahdaniyatihi. Al-Ahad dan Al-Wahid kedua-duanya sama, menunjukkan akan apa? Tunggalnya Allah dan esanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, apa artinya Allah itu esa, Allah itu tunggal? Annahu subhanahul huwal mutafarridu bisifatil majdi wal jalali. Artinya dia Allah saja yang esa dengan sifat-sifat yang
terpuji lagi yang mulia. Sifat-sifat yang terpuji dan mulia, yang sempurna dan mutlak hanya milik Allah. Kalau manusia punya sifat terpuji tidak? Punya tidak? Punya. Tapi selalu ada tapinya. Tapi selalu ada tapinya. Maksudnya gimana? Ada batasannya, ada kekurangannya. Oh, dia itu Masya Allah saleh. Oh, dia itu Masya Allah solidaritasnya tinggi sama teman. Oh, dia itu dermawan. Tapi kalau ngomong pedesnya minta ampun. Ini manusia, gitu ya. Mesti ada catatannya, kekurangannya. Tapi yang mempunyai sifat terpuji, tidak ada kekurangannya sama sekali, hanya Allah. Al-mutawahhidu binu'util 'azamati wal kibriyai wal jamali. Artinya Allah esa juga, Allah esa tunggal dalam hal apa? Dalam sifat keagungan, kesombongan, keindahan. Hanya Allah yang memiliki semua itu. Fahuwa wahidun fi dzatihi la syabiha lahu. Maka Allah juga dikatakan esa di dalam zatnya, di mana tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa wahidun fi sifatihi la mathila lahu. Dan Allah itu esa di dalam sifat-sifatnya yang tidak ada yang serupa dengannya. Wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu wa la dhahira. Dan Allah itu esa dalam perbuatannya, tidak ada yang tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu dalam perbuatannya. Kalau kita berbuat sesuatu butuh dibantu orang lain. Kita misalnya mau makan, butuh dibantu orang lain enggak? Oh, saya sudah gede. Wah, sudah anaknya banyak kok masih katanya dibantu. Enggak. Oh, saya bisa makan sendiri, sudah mandiri. Mandi sendiri gitu ya. Enggak. Ya, proses makannya iya, sudah bisa mengerjakan sendiri. Tapi coba ketika kita makan butuh nasi. Dari mana nasinya? Nanam sendiri? Berapa orang di sini yang nasinya nanam sendiri? Oke lah kalau nasinya nanam sendiri. Lauknya siapa yang bikin? Tempenya, tahunya bikin sendiri? Masya Allah gitu ya. Beras nanam sendiri, tahu, tempe bikin sendiri. Oke, piring, bikin sendiri juga. Wah, hebat ini ya. Nggak ada yang seperti itu. Dalam perbuatan kita selalu butuh bantuan orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh sekutu, tidak butuh yang membantu dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wahidun fi uluhiyatihi. Maka konsekuensinya Allah jugalah yang maha esa, maha tunggal dalam peribadatan. Hanya Allah yang berhak dipertuhankan, disembah, tidak ada yang lain. Falaisa lahu niddun fil mahabbati wat ta'zimi. Maka Allah tidak ada tandingannya dalam hal
kecintaan dan pengagungan, wadzulli wal khudu'i, dan dalam kerendahan dan kepatuhan, wa huwal wahidul ladzi 'azumat sifatuhu, maka dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Agung sifat-sifatnya, hatta tafarrada bikulli kamalin, sehingga Allah itu Maha Esa dengan segala macam kesempurnaan. Segala macam kesempurnaan hanya milik Allah. Maka yang namanya kamal, apalagi namanya akmal. Mana yang namanya akmal? Nah, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, panggilnya yang lain aja. Panggilnya mal gitu ya. Jadi duit. Nah, iya, ini nama yang perlu dipanggil dengan yang lain, Pak Yusuf. Nah, wa ta'adzara ala jami'il khalqi an yuhitu bi syai'in min sifatihi, dan tidak mungkin seluruh makhluk ini untuk apa? Mengetahui secara sempurna, secara detail dari sifatnya Allah. Yang kita tahu hanya sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yudriku syai'an min nu'utihi, atau kita bisa mengetahui sesuatu dari sifatnya. Fadlan an yumathilahu ahadun fi syai'in minha. Kalau pengetahuan kita saja pengetahuan yang terbatas, apalagi kita bisa menyerupai sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini sedikit pendahuluan tentang nama Al-Ahad dan Al-Wahid. Wa qad kana takarruru wurudismillahil wahidi, dan sungguh pengulangan datangnya nama Allah Al-Wahid fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'anul Karim, fi maqamatin muta'addidatin, dalam berbagai macam redaksi, fi siyaqi takririt tauhidi wa ibtalis syirki wat tandid, tapi semuanya bertemu pada satu makna yang sama. Apa itu? Kesemuanya untuk menetapkan ketauhidan dan membatalkan adanya tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua nama yang berulang tentang Al-Wahid, karena nama Al-Ahad hanya cuman satu penyebutan. Yang berulang nama apa? Al-Wahid. Nah, berulangnya nama Al-Wahid itu bermuara pada makna apa? Menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolak, membatalkan adanya tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut ini yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah 163. Yang tadi sudah disebutkan. Wa ilahukum ilahun wahidun. Allah mengatakan, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Setelah menyebutkan nama Al-Wahid, kemudian apa? Allah tetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, Dia saja, Allah Ar-Rahmanu Ar-Rahim.
Kemudian dalam surat Sad ayat 65 juga tadi, Qul innama ana mungdzirun. Nabi Muhammad SAW disuruh mengatakan, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu hanya memberi peringatan. Apa peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Di mana tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dalam surat Shafat ayat 4 dan 5 Allah mengatakan, Inna ilahakum lawahidun. Sesungguhnya ilah kalian, sesembahan sekalian, sungguh dia itu Maha Esa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbnya, penguasanya langit dan bumi dan apa wa ma bainahuma wa rabbil masyariq, dan yang berkuasa antara keduanya, yang menguasai langit dan bumi Allah, yang ada di antara keduanya juga dimiliki oleh Allah, dan Allah yang berkuasa atas arah masyariq, timur. Di sini menggunakan bentuk jamak. Timurnya bukan hanya satu. Timur itu satu atau dua? Kita pernah menyebutkan Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Dalam ayat yang lain, Rabbul Masyriqaini wal Maghribain. Kemudian ada Rabbul Masyariqi wal Magharib. Apa bedanya? Jadi timur itu ada berapa sebenarnya? Ada satu? Ada dua? Ada banyak? Ada berapa timur itu? Ayatnya mengatakan timur ada satu, ada dua timur, ada banyak timur. Hati-hati ketika ketemu seperti ini, kita tidak tahu penjelasannya. Ini biasanya dijadikan pintu bagi orang-orang yang gak senang Islam. Mengatakan ini loh, Al-Quranmu itu apa? Minceli. Dikatakan katanya satu timur, katanya dua timur, katanya banyak timur. Bagaimana penjelasannya? Iya. Iya. Tak kira ada jawaban. Iya, bagaimana penjelasannya? Monggo dijawab biar nggak ngantuk. Gimana Mas Amir? Ahsanta. Ini jawaban yang nggak mungkin salah. Allah yang lebih tahu. Iya. Antum kalau nggak bisa jawab, nggak usah coba-coba cari jawaban, ngarang yang kemudian salah. Kalau nggak tahu bilang aja apa? Wallahu a'lam. Taib. Ketika dikatakan Rabbul Masyriqi wal Maghribi, timur disebutkan dengan kata tunggal, timur dan barat. Ditinjau dari apa? Arah. Timur dan barat ya cuman ada satu. Timur satu, barat satu. Maka Allah mengatakan sebagai Rabbnya arah timur dan arah barat. Sedangkan Rabbul Masyriqaini wal Maghribain, timurnya dua, baratnya juga dua. Ditinjau dari apa? Posisi matahari. Antum kalau perhatikan posisi matahari itu di musim apa? Musim dingin atau musim, dia ada di
sebelah utara, kadang ada di sebelah utara garis khatulistiwa dan kadang ada di selatan garis khatulistiwa. Nah, saya sudah lupa kapan itu, tapi kita masih ingat dulu belajar seperti itu, bahwa di bulan-bulan tertentu itu matahari ada di sebelah utara garis khatulistiwa dan di bulan-bulan tertentu ada di sebelah selatan khatulistiwa. Ada yang ingat di bulan apa itu? Wallahu alam. Betul. Dapat 100 juga ini jawabannya. Iya, yang jawabannya benar boleh pulang duluan. Iya. Jadi dilihat, disebutkan timur ada 2, dilihat dari segi apa? Posisi matahari pada musimnya. Yaitu di posisi apa? Di sebelah utara dan selatan khatulistiwa. Sedangkan disebutkan dalam bentuk jamak posisi matahari dalam apa? Hariannya. Antum kalau perhatikan posisi matahari setiap hari itu apa? Bergeser. Tidak pada posisi yang sama. Sehingga dia apa? Bergeser dari selatan nanti berpindah ke utara, dari utara berpindah ke selatan. Setiap harinya bergeser. Maka timur itu banyak kalau ditinjau dari apa? Pergeseran matahari setiap harinya. Sekarang bisa jawab ya? Insyaallah bisa jawab. Karena biasanya seperti ini yang dicari-cari oleh orang yang gak suka dengan Islam. Ini gak konsisten Al-Quran ini. Katanya Al-Quran itu apa? Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab yang tidak ada keraguannya. Ini coba. Maka jawaban yang paling tokcer tadi apa? Wallahu a'lam. Tinggal ngalih. Ya. Kembali ke sini. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan fi bayani anna hadhil wahdaniyati hiya khulasatu da'watir rusuli. Allah menjelaskan bahwa penjelasan tentang keesaan Allah inilah apa? Inti dari dakwahnya para rasul. Wa zubdatu risalatihim, dan inti juga dari apa? Kerasulan, dakwah, risalah yang mereka bawa. Karena seperti yang kita bahas dalam pembahasan yang lalu, bahwa pertentangan yang paling banyak antara para rasul dan kaumnya terjadi dalam masalah ini. Mengesahkan Allah dalam hal apa? Ibadah. Sehingga Allah katakan yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 108. Al-Anbiya 108. Allah katakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Innama yuha ilayya." Sesungguhnya telah diwahyukan. Sesungguhnya diwahyukan ilayya kepadaku. Annama ilahukum ilahun wahidun. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Jadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW penjelasan tentang apa? Bahwa Tuhan kita, sesembahan kita hanya satu. Fahal antum muslimun? Apakah kalian mau berserah diri? Allah juga katakan dalam surat Fusilat ayat yang ke-6. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahidun. Persis sama. Sesungguhnya sesembahanku hanyalah sesembahan yang satu. Fastaqimu ilaihi,
maka beristiqomahlah kalian kepadanya. Yang ini adalah doa yang kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim wastaghfiruhu. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak juga di dalam kitabnya Asyru Qawaida fil Istiqamah, 10 kaidah istiqamah. Apa itu? Allah katakan di sini, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamahlah kalian kepadanya, kemudian istighfarlah. Artinya walaupun seseorang itu mencoba untuk istiqamah, bisa sempurnakah istiqamahnya? Tidak. Pasti ada kekurangan, pasti ada lubang dalam keistiqamahannya. Maka Allah perintahkan untuk segera beristighfar. Wastaghfiruh, dan mintalah ampun kalian kepada Allah, seperti yang kita kerjakan setiap harinya. Setelah kita salat, apa yang pertama kali kita baca? Istighfar. Apakah karena salat kita tidak baik? Apakah karena salat itu perbuatan yang tidak baik? Jawabnya tidak. Tapi yang terjadi adalah kadang salat kita itu tidak sempurna. Maka demikianlah Allah perintahkan, wa wailul lil musyrikin, maka celakalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sudah tahu bahwa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah mengasakannya, tapi masih berbuat kesyirikan. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan, fi siyaqi da'wati ilal islami lillahi wal istithlami li'azamatihi wal khudu'i li janabihi. Dan Allah juga mengatakan dalam redaksi ajakan kepada Islam, dan ajakan untuk apa? Tunduk, berserah kepada keagungan Allah dan patuh kepada Allah. Allah katakan, fa ilahukum ilahun wahidun, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka kepada Allah lah aslimu, berserah dirilah. Wa basyiril muhbitin, dan berikanlah kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang mau patuh, mau tunduk terhadap ajakan ini. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46, wa ilahuna wa ilahukum wahidun, dan Tuhan kami dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Ini yang kadang kita lupakan, mengajak orang-orang di luar Islam, gitu ya, agar mereka mengasakan Allah, bahwa kita itu punya persamaan harusnya, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, bahwa kita sama-sama menyembah Allah, dan seharusnya kalian yakini bahwa Allah itu esa. Fahal antum muslimun, apakah kemudian kalian mau berserah diri? Allah juga mengatakan, wa ilahuna wa ilahukum wahidun, dan Tuhan kita, kami, dan Tuhan kalian wahid, adalah satu. Wa nahnu lahu muslimun, kalau kalian tidak mau berserah diri, ya kamilah yang berserah diri. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Allah juga mengatakan, fi tanzihi nafsihi amma uddu'iya fi haqqihi min ittikhadil waladi wa annahu thalithu thalathatin tanazzaha wa taqaddasa an dhalik.
Allah juga menyatakan bersihnya, sucinya Allah dari apa? Dari anggapan sebagian manusia yang mengatakan bahwa Allah punya anak, dan dikatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Asa tapi tiga, tiga tapi asa. Tidak bisa dilarang oleh akal yang sehat. Maka Allah katakan, Allah Maha Suci dari yang demikian itu. Dalam surat Az-Zumar ayat yang keempat, Allah katakan, "Lau aradallahu an yattakhidha walada." Seandainya, ini menunjukkan tidak terjadi. Seandainya Allah menghendaki untuk mengambil anak, lastafa mimma yahluku, maka Allah akan memilih dari apa yang Allah ciptakan, ma yasha'u, apa yang Allah kehendaki. Subhanahu, tapi kenyataannya Maha Suci Allah dari tuduhan ini. Huwallahul wahidul qahhar, Dialah Allah yang Maha Esa, bukan yang tiga, bukan yang tiga tapi satu, bukan yang satu tapi tiga, tapi yang benar-benar Esa, yang Maha Perkasa. Allah katakan juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171, wala taqulu thalathatun, jangan kalian katakan Allah itu tiga, intahu khairal lakum, yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga sudah diingatkan oleh Allah. Kalau kalian berhenti dari mengatakan itu lebih baik. Selesaikan sudah perkataan itu. Innamallahu ilahun wahidun, karena sesungguhnya ilah yang berhak disembah dengan benar itu apa? Yang Maha Esa. Allah juga katakan di dalam surat Al-Maidah ayat 73, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kufur, durhaka orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsah, sesungguhnya Allah itu satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahidun, karena sesungguhnya tidak ada ilah kecuali ilah yang esa. Kalau ada Tuhan kok berbilang, berarti tidak berhak disebut Tuhan. Tuhan itu yang esa. Allah juga katakan dalam kebatilan akidahnya orang-orang musyrik dalam surat Al-An'am ayat 19, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, katakanlah wahai Muhammad, apakah yang lebih besar persaksiannya? Qulillah, maka katakan persaksiannya Allah itu yang paling besar. Syahidun baini wa bainakum, saksi antara aku dan kalian orang-orang musyrik. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, liunzirakum bihi wa man balag, supaya aku memperingatkan kalian wahai orang-orang musyrik dan siapapun yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Berarti peringatan ini untuk siapa? Kita juga, yang sampai kepadanya siapa saja Al-Qur'an. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, apakah kalian kemudian bersaksi bahwa ada bersama Allah itu sesembahan-sesembahan yang lain? Kalau orang-orang musyrik apa? Menyaksikan mereka punya Lata, Uzza, Hubal, Manat, begitu ya. Kulla ashhad, katakan Muhammad, aku tidak mempersaksikan. Seorang muslim tidak boleh percaya adanya sesembahan selain Allah. Qul innama huwa ilahun wahidun, katakan, setiap muslim harus mengatakan sesungguhnya dialah Allah, sesembahan yang esa. Wa innani bari'un mimma tusyrikun,
dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Dan ayat-ayat yang lain yang hampir sama maknanya dalam penjelasan ini. Kemudian nanti dalam keterangan berikutnya beliau akan menerangkan beberapa poin. Ada sekitar 8 poin yang kaitannya dengan nama Al-Ahadu dan Al-Wahidu. Apa saja yang bisa kita petik dari nama yang indah ini? Allah Ta'ala alam. Ini dulu yang bisa kita ajarkan dalam kesempatan sore hari ini. Semoga menambah ilmu kita, ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.